warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk membahas prediksi soal-soal SKB untuk formasi pengelola perkara Mahkamah Agung. Di sini saya akan menyajikan soal-soal prediksi SKB mengenai Microsoft Word. Dimana untuk pengelola perkara sendiri pun kita harus mengerti dan memahami tentang Microsoft Word. Selain Microsoft Word juga kita harus memahami yaitu Microsoft Excel, Access dan SQL. Jadi ini saya khusus hari ini tuh saya membahas tentang Microsoft Word. Jadi inilah pertanyaannya ya teman-teman, kalian sudah bisa lihat sendiri. Saya bacakan ya. 1. Grup perintah pada tab menu Home yang digunakan untuk memformat huruf atau teks adalah A. Clipboard, B. Font, C. Paragraph, D. Style, E. Editing. Jawabannya yaitu B. Font. Microsoft Word 2010 memiliki 8 tab menu, yaitu tab menu File yang berisikan beberapa pilihan perintah dan 7 tab menu standar, dimana setiap tab menu terdiri beberapa grup perintah di dalamnya. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 2 ya. Perintah untuk memilih model style huruf yang digunakan adalah A. Font, B. Font size, C. Ground font, D. Shrink font, dan E. Font color. Jadi jawabannya adalah font ya. Grup perintah font adalah tab menu Home terdiri beberapa perintah untuk memformat huruf dan teks. Lanjut nomor 3. Tombol shortcut yang berfungsi mencetak huruf miring yaitu A. Ctrl plus I, B. Ctrl B, C. Ctrl U, lanjut D. Ctrl L, dan E. Ctrl right. Jadi jawabannya yaitu Ctrl I. Jadi jawabannya itu A ya, Ctrl plus italic. Lanjut nomor 4. Untuk melakukan cetak naik pada teks, misalnya pada pengetikan pangkat, perintahnya adalah A. Font color, B. strike hard, B. subscribe, B. superscript, dan text highlight color. Jawabannya yaitu D. Tab menu Home, grup perintah font terdiri beberapa perintah untuk memformat huruf dan atau teks. Untuk melakukan cetak naik pada teks misalnya adalah pengetikan pangkat, perintahnya adalah superscript. Subscript adalah yang bawah ya, jadi kalian harus tahu. Lanjut nomor 5. Perintah untuk mencetak tebal huruf atau teks adalah A. Underline, italic, bold, font size, dan font. Udah tahu lah ya semuanya, jawabannya yaitu bold ya. Lanjut nomor 6. Tab menu yang berisikan fitur atau perintah untuk mengatur perataan teks atau paragraf adalah View, My Links, Back Layout, Insert, Home. Ini tab menu ya, yang ditanyain tab menu. Jadi jawabannya yaitu E ya, Home. Lanjut nomor 7. Perintah untuk pengaturan perataan paragraf di kelompok pada grup perintah adalah Clipboard, B. Font, C. Paragraph, D. Style, C. E. Editing. Jawabannya itu C ya, paragraf. Jadi perintah untuk pengaturan perataan paragraf. Jadi kalian langsung bisa baca pembahasannya ya. Sekarang saya bahasnya cepat aja karena ada 20 soal. 8 ya. Perintah untuk mengatur paragraf agar rata kanan adalah Align text right, center, Align text left, justify, middle align. Jadi jawabannya A ya, rata kanan. Agar rata kanan ya, right, kanan ya, right. Kalian ingat aja lah, kanan itu right, left kiri. Lanjut nomor 9. Tombol shortcut yang fungsinya mengatur paragraf agar rata tengah adalah Ctrl C, E, L, J, atau R. Untuk rata tengah ya. Jadi selain menggunakan perintah entah pada tab menu Home, grup perintah paragraf untuk memformat paragraf pada dokumen akan menggunakan tombol shortcut Ctrl E ya, rata tengah ya. Ctrl J itu untuk ya bukan rata tengah ya, untuk meratakan kiri dan kanan, tengah semuanya. Atau justify. Nomor 10. Untuk mengatur huruf perataan paragraf agar rata kiri dan kanan. Nah, ini baru nih. A. Align text right, B. Center, C. Align text left, D. Justify, E. Middle align. Yo, jawabannya apa ya? Kasih tahu lah ya, jawabannya nih rata kiri dan kanan ya. Bukan rata kanan aja atau kiri aja, nih kiri dan kanan. Jadi jawabannya yaitu
D. Justify 11 ya. Untuk mengatur spasi antar baris dan spasi antar paragraf, perintahnya adalah line and paragraph spacing. Perintah ini terdapat pada tab home grup perintah clipboard, paragraph, font, styles, editing. Jawabannya B ya, paragraf. Pastilah kalau paragraf pasti paragraf. Lanjut ya, nomor 12. Tab menu berisikan fitur atau perintah untuk menyisihkan logo atau gambar ke dalam dokumen adalah view, mailing, spell layout, insert, dan home. Jawabannya D ya, insert. Tab menu yang berisikan fitur atau perintah untuk menyisihkan logo atau gambar. Lebih tahu lah, coba cek aja di Microsoft Word kalian masing-masing, pasti ada itu. Lanjut ya, nomor 13. Untuk menyisihkan logo atau gambar yang telah di-download dari internet ke dalam dokumen digunakan perintah picture, clip art, shape, smart art, chart. Jawabannya adalah A ya. Picture ya, pasti kalian lihat lah. Lanjut nomor 14. Perintah untuk menyisihkan atau menggambarkan objek tersebut seperti garis, lingkaran, segitiga, sebagainya pada dokumen adalah, ini pasti tahu lah ya apa nih namanya. Picture kah, clip art kah, shape, smart art, atau chart? Dan jawabannya shape ya, shape. Coba cek deh di Word kalian masing-masing, pasti ada itu shape tulisannya. Untuk memberikan bingkai halaman pada dokumen, perintahnya adalah attempts, columns, watermark, color, page border. Jawabannya itu E ya, page borders. Gampang-gampang nih soalnya dari 1 sampai 15, pas kalian bisa jawab semuanya nih. 16. Fitur atau perintah untuk mengatur tampilan dokumen terdapat pada tab menu. Fitur ya, fitur atau perintah. A. Home, B. Insert, C. Referensi, D. Review, E. View. Itu ya, view. Ini kalian harus mengerti juga dengan soalnya fitur atau perintah. Walaupun saya udah kasihkan jawabannya langsung, kalian juga berpikir gimana fitur atau perintah untuk mengatur tampilan dokumen itu gimana. Jadi sekalian praktek juga bisa. Kalian baca soal ini sekalian praktek sih bisa. Jadi nangkap di kepala jadinya. Nomor 17 ya. Perintah untuk menampilkan halaman untuk dokumen sesuai dengan tampilan hasil percetakan atau print adalah A. Full screen reading. Ini perintah menampilkan halaman atau dokumen sesuai dengan tampilan ya. Full screen reading, outline, print layout, web layout, draft. Pasti kalian sudah tahu lah ya, kalau kalian mau ngeprint pasti kalian mau lihat dulu view-nya ya. Ini adanya di print layout. Lanjut ya, nomor 18. Untuk menentukan sendiri presentasi ukuran tampilan dokumen, perintahnya adalah untuk menentukan sendiri presentasinya zoom 100%, one page, two page, atau page wide. Dan zoom ya teman-teman. Lanjut nomor 19. Selain melalui tab menu view, ukuran tampilan dokumen dapat diatur melalui tab menu view ya, vertical scroll bar, zoom slider, horizontal scroll bar, status bar, view mode view button. Jawabannya adalah nomor 19 adalah B ya, itu perintah zoom gitu. Di menu view, selain kita menu view juga ada zoom slider. Lanjut nomor 20, pertanyaan terakhir ya. Menampilkan dokumen seperti tampilan dalam browser satu situs menggunakan perintah menampilkan dokumen seperti tampilan dalam browser. Full screen reading, outline, print layout, web layout, draft. Ya tahu lah ya jawabannya, kalau browser itu pasti web. Jadi demikianlah ya teman-teman untuk 20 soal. Ini linknya saya share deh, di deskripsi ya. Maaf ya untuk video-video sebelumnya saya belum bisa mengasihkan linknya di deskripsi. Untuk hari ini saya kasih linknya, semoga bermanfaat ya. Maaf sekali dengan videonya, kalau ada yang kurang mohon maaf, dan kalian boleh komentar untuk kemajuan video ini di kolom komentar. Terima kasih supportnya selama ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.